Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshio Logisawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshio. Oke guys, balik lagi sama gue Yoshio Logisawan dan again kita akan melakukan top 5 lagi ya. Jadi gue jujur senang banget ya, ternyata kalian demen banget dengan konten top 5 ini karena di konten top 5 ini adalah gue bisa nge-showcase koleksi gue dan kebetulan juga dibagi setengah-setengah antara lokal dan juga merek-merek luar gitu ya. Dan kebetulan sih memang selama 3 minggu terakhir sih kita melakukan top 5 untuk outerwear, mostly outerwear ya, kayak hoodie, terus juga ada beberapa yang lain yang nanti bakal gue upload juga. Tapi sekarang ini menurut gue sih adalah salah satu yang bisa dibilang sih daily wear yang selalu dipakai sama orang-orang di Indonesia sih sebenarnya. Nah, apa itu? Jadi outerwear yang bakal kita review untuk hari ini adalah varsity jacket ya. Nah, jadi varsity sih, ya Allah, siapa sih yang nggak tahu varsity ya kan? Jadi mungkin varsity sih selama 3-4 tahun terakhir tuh mulai itu dipakai sama banyak orang. Menurut gue sih ya, dilihat dari merek-merek lokal tuh baru ngeproduksi varsity itu dalam kuantitas yang masif dan juga kualitas yang benar-benar bisa menandingi brand luar. Contohnya misalkan kita ada Raw Type Riot, terus juga waktu itu Erigo juga sempat ngerilis varsity dan langsung laku ribuan. Thanks Insomnia juga bikin, dan juga masih ada banyak lagi brand-brand lain yang tentunya bikin varsity dengan gaya dan juga cara mereka sendiri gitu. Nah, gue punya varsity sekitar 10-15an. Jadi gue bakal bagi sampai 2-3 part. Kita bakal start dari paling awal dulu ya. Oke, jadi ini gue udah siapin semuanya. Mari kita cek satu persatu ya kan gitu. Aduh, bersih dulu. Sampai kegeser nih mejanya. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah dari Thanks Insomnia. Nih, jadi ini adalah varsity dari Thanks Insomnia. Gue nggak tahu apakah ini adalah varsity pertama yang mereka bikin, karena jujur aja waktu itu kan gue belinya ini kan di web kan langsung kan. Jadi gue ya beli sesuai dengan yang gue lihat aja gitu. Karena ini waktu itu kan baru dirilis sama Mohan itu langsung dari Snapgram media, langsung gue beli. Sebenarnya sih gue juga nggak tahu ya apakah ini maksudnya varsity atau bukan secara sepenuhnya ya, karena gayanya memang berbeda ya. Misalkan kalau kita lihat varsity kan dia kan kerahnya tuh kan nggak seperti ini biasanya ya. Biasanya nggak seperti ini. Biasanya itu kan kayak model bundar, kayak ada stripesnya gitu. Jadi langsung kita buka, dan ini kebetulan nggak ada zippernya ya. Biasanya kan kalau varsity itu tuh rata-rata sih dia ada double gitu, ada buttonnya ya, ada kancingnya, tapi ada juga zippernya gitu. Oke. Jadi ini di bagian belakang nih ada grafik-grafiknya, kalian bisa lihat sendiri ini. Nah, ini gue ngambil size large ya. Dan ini ada tulisan Thanks Insomnia di bagian sleeve-nya juga nih. Tuh dia, ya kan? THX NSM. Di sini tulisannya THX, di bagian sampingnya ini NNSMN, Thanks Insomnia gitu ya. Nah, terus di bagian depan juga ada grafiknya nih, dan semuanya ini embroidery ya. Dan waktu itu gue ini beli sekitar 300-400 ribuan deh, gue lupa persis berapa. Bagian sini leathernya kayaknya sih sintetis ya. Dan di bagian dalamnya ini kebetulan mereka menggunakan bahan satin untuk di bagian dalamnya. Dan ini tag-nya ya, very simple, cuma tulisan size large doang. Overall sih kalau untuk ini sih ini salah satu varsity yang gue punya ya, koleksi yang gue punya yang bisa dibilang sih nggak terlalu mirip sama varsity atau nggak seperti yang biasanya gue bayangkan kalau misalnya gue beli sebuah varsity gitu. Fittingnya tapi enak ya, menurut gue sih Thanks Insomnia dari dulu mereka fittingnya juga selalu enak gitu ya. Untuk gue sih gue nggak harus sampai size up gitu, masih oke. Kualitas embroidery-nya ya oke-oke aja lah. Leathernya sih memang nggak sesuai dengan yang biasanya gue ekspektasikan dari sebuah varsity, tapi again dengan price point 300-400 ribuan jangan terlalu berharap banyak lah anggapannya gitu. Tapi overall sih walaupun dengan kulit sintetis seperti ini sih ini masih oke banget gitu ya. Dan di bagian dalam ini juga satin kan ya kan, jadi nggak terlalu panas gitu. Kalau misalkan kulit leather gini ketemu kulit langsung itu bisa dibilang sih bakal bikin kalian keringetan lah di bagian dalam. Tapi di bagian dalam sini ada satinnya, jadi lebih enak ya. Terlebihnya lagi untuk bahannya sih ini kayak apa ya?
ini tuh kayak gue jujur gue bukan orang bahannya, jadi gue nggak tahu, tapi yang jelas beda dengan yang biasanya gue temukan di Varsity lah gitu. Gue nggak tahu nih bahannya apa, katun kali atau apa gitu, tapi ini katunnya kayak tebel gitu loh. Biasa yang dipakai di kemeja kalau atau apa ya, jujur gue nggak tahu lah. Tapi yang jelas ini dari Tank Insomnia. Urutan kelima, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Let's go. Oke, yang keempat ini kebetulan ada salah satu favorit gue juga. Dan ini waktu itu pas gue review ya, orang-orang pada nanyain, ini jaket apaan bang? Jaket apaan bang? Ya, jadi ini adalah jaket dari Hoax Cuy. Ini dia tuh. Jadi rame banget ya desainnya ya. Di sleeve juga ada, bagian sleeve kanan juga ada, bagian belakang rame, bagian depan juga rame. Ya, jadi ini adalah hoodie lagi Varsity dari Hoax Cuy. Nah, ini adalah yang gue ekspektasikan dari sebuah Varsity. Oke? Ini yang gue ekspektasikan dari sebuah Varsity. Hampir semuanya sesuai dengan yang gue bayangkan. Sleeve leather, dan di bagian sini juga dia ngegelembung gitu ya, bagian tangannya. Striping juga di bagian lengan. Striping juga di bagian necknya nih, bagian kerahnya ya. Dia bukan kerah yang kayak polo gitu. Penggunaan bahan wool ya, ini wool, jadi ini bener-bener kayak empuk banget. Dan masih ada paddingnya gitu loh, kayak ada semacam padding di dalamnya. Jadi tuh kayak kerasa kalian kayak ngegembul gitu. Dan di bagian dalam ini diamond cut ya, diamond cut, dan di bagian dalam itu ada busa-busa kecil-kecil gitu yang membuat, sejujurnya itu yang menurut gue sih membuat sebuah Varsity atau Letterman jacket gitu. Oh ya, gue juga pengen ngomongin tentang perbedaan Varsity dan juga bomber sebenarnya. Tapi itu mungkin di video yang lainnya ya, karena orang tuh masih ada beberapa yang bingung ngebedain bomber sama Varsity gitu. Tapi nanti bakal kita coba omongin ya. Mungkin bomber yang paling terkenal di dunia sekarang sih mungkin buatan Alpha Industries yang warna hijau tuh, yang biasa dipakai sama pilot-pilot yang di Air Force ya. Nanti bakal kita omongin deh. Tapi again, Varsity Hoax Cuy menurut gue sih oke banget ya. Ini kebetulan kalau misalnya kalian demen band-band apa ya, ini emo punk ya atau apa ya. Ya ada Blink-182, ada Misfits, ada Green Day juga. Kalau nggak salah ada My Chemical Romance juga deh, tapi gue nggak tahu gimana. Ada Black Flag gitu-gitu. Ya oke lah, ya ini college punk sih. Kalian bisa lihat sini ada apa, band-band punk lah pokoknya intinya di sini. Ya, ada Bad Religion juga. Oke, jadi kita coba dulu ya nih ya. Fittingnya sih oke banget, dan menurut gua Varsity tuh nggak segalanya mengenai fitting ya. Menurut gua sih Varsity itu harus nyaman dipakai, kayak bener-bener cozy, dan juga kalian tuh ngerasa ada busa di seluruh badan. Dan ini yang gue rasakan di saat gue make Varsity Hoax Cuy. Ini waktu itu gue lupa beli berapa ya, kayak 400 sampai 500 ribuan. Karena ini juga brand gue baru tahu pada saat hari itu juga gitu, karena ada follower gue yang ngasih tahu tentang brand ini. Gue langsung beli akhirnya. Kalau nggak salah waktu itu gue waktu itu dikasih, kalau nggak salah gue nanya harganya berapa, kirim ke sini berapa gitu-gitu, bla. Tiba-tiba ya udah gue suruh ngasih alamat, tiba-tiba gue dikirimin ini sama sepatu anjir. Ya itulah. Tapi ya again, terima kasih buat Hoax Cuy udah ngirimin. Menurut gue sih ini adalah salah satu Varsity yang di koleksi gue yang menurut gue sih memang spesial ya, karena gue suka banget yang rame-rame begini. Ini bener-bener kayak full print gitu loh, nggak sih lo? Gitu ya. Oke. Ya, jadi kita lanjut lagi ke yang nomor 3. Nomor 3 nih kalian pasti suka lah. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi ke yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini sih nggak mungkin ada yang nggak tahu sih. Semuanya pasti tahu lah brand ini. Dan tadi gue udah sempet sebutin juga, kalian pasti udah tahu lah. Ya. Jadi ini anjir hampir aja gue kan. Inilah Erigo ya, Erigo. Ntar nih ada 2 kebetulan ya. Nanti gue bakal jelasin satu persatu. Oke ya, jadi ini adalah Erigo ya. Erigo ini kebetulan kalau nggak salah baru ngerilis Varsity itu, mungkin sebelumnya pernah kali ya. Tapi waktu itu kan, gue waktu itu lagi ada kerjaan kan. Gue lagi ada kerjaan kerjaan sama Tokopedia, dan kebetulan yang gue harus lakukan adalah gue harus datang ke Erigo Fulfillment Center yang berada di Tangerang ya. Jadi itu pertama kalinya gue ke gudangnya Erigo yang gede banget ya, yang bener-bener gede banget. Lo bisa naro 4 sampai 6 pesawat lah di situ. Pesawat Airbus gitu bisa. Bener segede itu, bener-bener gede banget. Dan
waktu itu kalau nggak salah pas pertama kali gue datang ke sana tuh memang mereka tuh lagi mau ngerilis Varsity gitu. Nah ini kebetulan salah 2 dari 4 yang mereka rilis di pada saat itu ya. Dan ini gue dua-duanya dikasih ya. Kalau nggak salah yang dikasih tuh yang ini deh, atau yang ini, gue lupa jujur aja. Tapi again, Erigo itu mereka sih gila sih untuk harganya ya, kalian sudah tahu sendiri mereka tuh affordable banget dan memang bisa diakses oleh semua kelas lah gitu kan. Misalkan kalau kalian ada brand yang kalian memang menargetkan jualan kalian untuk segmentasi target market A atau S gitu kan, yang bisa nge-spend 300 lagi 1-5 juta untuk sebuah baju gitu kan. Tapi kalau Erigo ini merakyat bos gitu ya. Ini dia nggak pakai leather sama sekali, jadi bener-bener pure wool semuanya ya, wool. Jadi mungkin kalau kalian tadi compare sama yang Huaxui tadi, itu kan leather kan, ada leathernya, dan dia paddingnya juga lebih tebal, jadi kerasanya tuh lebih kokoh. Tapi kalau ini kayak rada loyo gitu, karena ini fully wool, di bagian dalamnya juga ada satinnya, dan embroidery-nya sih surprisingly sih nggak biasanya kan kalau maksudnya kalau misalkan HPP lebih kecil kan mungkin gue ekspektasikan embroidery-nya tuh kayak rada banyak beberapa QC yang kurang bagus, tapi ini sih gokil banget ya, maksudnya kayak nggak ada miss sama sekali, overall sih nggak ada jahitan yang nyambung, hasil finishingnya juga oke dan lain-lain. Menurut gue sih ini adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Erigo dengan QC yang menurut gue sih lumayan ketat lah. Jadi kita coba dulu. Wah, gila. Ini gue pakai size XL, jadi rada gede ya. Tapi overall sih gue suka banget dengan fittingnya. Ini juga nyaman juga ya. Cuma memang kalau misalkan Varsity, gue lebih biasa dengan Varsity yang tebel gitu, yang memiliki busa yang banyak gitu kan, dan leather gitu bagian sininya. Ya, jadi ini sih overall sih kalau untuk secara mungkin kalau dipakai buat kayak casual wear gitu ya, daily wear gitu, menurut gue sih cocok banget untuk di Indonesia. Kalau di luar mungkin kalian bakal kedinginan lah. Kalian harus butuh yang lebih tebel seperti Huaxui tadi lah gitu. Ya, ini harganya kalau nggak salah 250.000 doang dah. Karena waktu itu mereka tuh naruh price point-nya tuh kayak diskon gitu pas rilisnya gitu. Dan menurut gue sih ini worth it banget sih. Erigo sih gokil ya kalau misalnya ya. Kalian sudah tahu lah Erigo tuh segokil apa gitu kan. Mereka juga sekarang lagi bikin kayak pop-up store di setiap mall. Yang menurut gue sih memang salah satu gebrakan yang gokil juga ya untuk melakukan tour di seluruh Indonesia untuk bisa membuka toko seperti itu. Toko pop-up gitu. Ya. Oke, wah ini gue lupa animasi begininya, tapi udahlah bodo amat, biar gue gampang ngeditnya. Oke, lanjut lagi yang kedua, ya kan? Yang kedua ini adalah, ini ada cerita sedikit ya. Yang kedua ini kebetulan adalah buatan gue sendiri. Ya, itu adalah Lucky Cat. Ini jujur aja ya, gue juga bingung pertama-tama ya. Gue bingung banget kenapa orang suka banget sama jaket ini. Gue bingung banget, bahkan gue suka, tapi gue nggak suka sampai banget gitu loh. Dan gue nggak tahu kenapa orang pada suka banget. Jadi ini kebetulan gue rilis tuh tahun lalu, ya kan? Jaket Varsity Lucky Cat ini gue rilis tahun lalu pas di Plus 62 tuh eventnya Dr. Tirta sama Kick Avenue ya kan. Gue rilis di situ dengan harga 650.000. Gue bikin cuman kayak 60 deh. Gue bikin 60, ya udah gue bawa. Laku semua, cok. Laku semua dalam satu hari. Gue bingung. Ada yang bahkan datang dari Jogja atau Surabaya gitu cuma buat beli Varsity ini. Itu gila sih. Maksudnya antusiasme dari kalian sih gue harus apresiasikan sekali. Dan gue sangat menghargai hal tersebut gitu ya. Cuma kenapa gitu. Ya gue tahu mungkin ada yang mungkin desainnya kena banget kali sama kalian, gue nggak tahu. Tapi ya begitu. Ini waktu itu gue jual 550, laku semua. Pas USS gue restock lagi dikit, itu cuma 30, laku semua lagi. Dan beberapa hari yang lalu, seminggu terlebihnya, mungkin kalian bisa follow nih brand gue ini @LuckyCatUNVS ya, Lucky Cat Universe. Jadi gue juga ada baju NFT gitu, baju NFT yang seperti kayak sizingnya pakai ADLV gitu. Jadi kalian beli itu random gitu, biar kayak kalian kayak ngeminting NFT gitu. Jadi kayak random gitu. Harga juga murah, cuma 200.000 pas. Dan gue juga rilis Varsity jaket ini. Nah, sebenarnya adalah stok sisaan. Gue jadi masih ada stok sisa ternyata di rumah gue. Setelah gue cek, gue masih ada stok sisa sekitar 23 biji gitu kan. Terus gue mikir, yaudahlah gue jual aja lah, gue shock drop gitu kan di Tokopedia gitu. Terus ya udah gue bilang, nih tanggal 28 rilis ya Varsity jacket Lucky Cat, nggak bakal restock lagi. Kemungkinan bakal lagi tapi dikit lah gitu anggapannya. Ya udah gue taruh di situ. Lo mau tahu nggak seberapa lama ini lakunya?
sebenarnya bukan seberapa lama, seberapa cepet. 54 detik. 54 detik itu gue ngepost, 54 detik kemudian 23-nya sold out. Gue udah kagak ngerti lagi dah. Ya, jadi ini adalah jaketnya nih, Varsity Lucky Cat Varsity Jacket Mocha ya. Jadi ini kenapa bentuknya seperti ini? Sebenarnya ini biar ngikutin Travis Scott, ya kan? Jadi kan mirip tuh, warna pink-pink gitu kan, pink, coklat, krim gitu. Jadi ini kalau kalian gabungin sih, gokil sih. Bener-bener gokil banget ya. Jadi ini kebetulan gue pakai size medium ya, karena gue sudah dari awal meminta untuk merubah sizingnya menjadi internasional dan oversize. Jadi misalkan kalau di lokal kalian pakai size small, ya kalau brand lokal kalian pakai size small, ini kalian harus pakai size XXS kali ya. Jadi naik 2 gitu. Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai size large di lokal, kalau di sini kalian pakai L aja itu udah bener-bener kerasa gede banget gitu. Gokil. Jadi ini gue size medium aja masih agak kegedean dikit. Overall sih gue demen banget sih sama desainnya sebenarnya, cuma bukan Varsity yang gue suka banget gitu ya. Nah ini overall sih leathernya juga oke banget ya, nggak kayak kerasa leather yang sintetis yang cacat gitu, dan stripes dan juga di bagian leher juga udah oke. Ini nggak ada zippernya ya, jadi fully cuman button up doang. Embroidery gue rasa sih bisa diimprove ya, makanya ini gue sekarang lagi mencoba untuk nyari-nyari konveksi yang memang bisa mampu untuk memberikan output yang lebih bagus dibandingkan yang gue punya sekarang ini. Ya, ini harganya 50.000. Mungkin kalau misalnya kalian pengen beli, sekarang sih udah nggak bisa ya. Tapi nanti gue bakal pikirin apakah gue bakal restock atau enggak. Kalian follow dulu aja di @luckycattnps, oke? Oke, ya. Ke yang terakhir. Yang terakhir kalian sudah tahu lah siapa lah. Oke, ya lanjut. Oke, yang terakhir, ya ampun, ini mah nggak usah perlu introduction lagi ya. Mereka nge-revolutionize Varsity Game di Indonesia. Raw Type Motherfucking Riot ya. Ini sih udah nggak perlu introduction lagi sih ya. Menurut gue sih mereka adalah bukan salah satu. Gue gini ya. Mungkin di brand-brand lain kalau di kategori lain hoodie tuh kayak gue nggak bisa tahu kayak mana yang the best. Tapi kalau misalkan Varsity, gue bisa jamin Raw Type Riot terbaik, the best. Udah. Gak ada yang bisa ngalahin dah kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua, misalnya kalian ada opini lain silakan. Tapi kalau menurut gua, secara packaging, secara quality, secara sizing, secara bahan, secara pricing juga, dan secara campaign dan juga the whole coolness of wearing it, Raw Type Riot terbaik kalau menurut gua gitu ya. Mereka sudah pernah kolaborasi bersama Yellow Claw, sama Dewa 19 juga udah pernah, ini sama USS ya kan. Gokil ya. Dan mereka tuh benar-benar memberikan apa ya, bisa dibilang sih di saat gue ngebuka packaging mereka sih itu udah kayak gue ngebuka buku bersejarah gitu nggak sih lo, yang memiliki apa namanya attention to details-nya tuh benar-benar tinggi banget ya kan. Dan ini adalah kolaborasi mereka bersama USS. Ya kan, jadi ini menggunakan kayak tim color dari Lakers gitu ya. Ini tulisan tim Riot di bagian kanan nih. Dan ini mereka menggunakan wool ya, jadi bukan leather. Tapi gue juga ada yang leather, cuma ada di atas sana. Gue males banget ngambilnya, sorry banget ya. Jadi ini memang sih terinspirasi dari ini ya, apa namanya, colorway Lakers ya. Jadi bagian belakang tuh ada tulisan USS gitu-gitu ya kan. Bagian bawahnya itu juga ada tulisan 2021. Dan di bagian dalamnya ini again diamond cut. Sizing mereka sih gue luar biasa, gue demen banget. Mereka nggak pakai sizing SML XL, tapi mereka menggunakan sizing 1, 2, 3. Size satunya tuh kerasa kayak size M internasional, oversize gitu. Size 2-nya tuh kerasa kayak L internasional, size 3 kayak XL internasional ya. Jadi bener-bener oversize banget. Gue pakai XL sih gue tenggelam banget. Dan ini gue pakai size 2 aja masih kegedean. Jadi kita coba dulu ya. Di bagian dalam itu tentunya mereka menggunakan apa namanya pattern diamond cut untuk di bagian dalamnya. Nah, ini aja gue masih kerasa gede banget tuh. Bener-bener gede banget. Tapi overall sih untuk Varsity Jacket sih ini sih terbaik. Ini terbaik banget. Dan memang mungkin orang-orang tuh kayak, bang, gila itu Raw Type Riot harganya nggak lokal banget. Harganya bisa 1,5 juta untuk resell lah. Hey, kalian harus mengerti dulu bahwa udah nggak ada lagi zaman-zaman untuk ngomongin harga menurut gue sih. Karena lo beli Raw Type Riot tuh ada harga, ada kualitas menurut gue. Karena mereka jual dengan harga yang tinggi itu tuh ya kalian sepadan dengan apa yang kalian bayar gitu, dengan packaging yang luar biasa,
kualitas yang luar biasa, desainnya juga luar biasa, seluruhnya luar biasa anjing. Kayak lo expect apa lagi anjing, lo mau kayak gini cuma 300.000, mendingan lo pulang aja sono anjing gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya, karena gue rela ngeluarin uang 1-2 juta untuk mendapatkan kualitas yang seperti ini gitu kan. Dan bahkan kalau misalnya gue boleh beropini ya, untuk Varsity Supreme tuh yang gue punya tuh ya, itu sih menurut gue sih masih bagusan ini kalau menurut gue ya, karena secara attention to details dan lain-lain menurut gue sih Prototype Riot sih gokil, bener gokil banget sih, gokil ya. Jadi di saat lo ngelihat harga resell 1,5 juta, 2,5 juta, 3 juta, itu adalah hal yang wajar karena memang supply dan demand aja sih. Mereka ngerilis supply dikit, orang yang pengennya banyak ya otomatis supply lebih kecil dibandingkan demand, harganya menjadi naik, melonjak gitu. Jadi nggak bisa nyalahin gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nyalain ya sebaiknya kalian nabung aja dulu gitu pelan-pelan, nanti pasti bakal ada waktunya kalian bisa kebeli jaket yang memang kalian dambakan atau barang-barang apapun yang kalian dambakan gitu anggapannya. Gitu ya. Jadi ya itu sudah top 5 ya. Jadi ini udah 22 menit ya, gue udah gak ngerti lagi. Tapi anyway, ya ini gokil sih kita ngobrol-ngobrol dan juga ngomongin dengan Varsity sih. Menurut gue sih semoga kedepannya juga kita bakal ngeliat banyak Varsity lain yang lebih gokil lagi, ya kan? Ya nanti gue bakal lanjut lagi di part 2 atau mungkin kita bakal lakuin hunting fake mungkin karena udah lama banget nggak bikinnya. Tapi tunggu aja, oke? Goodbye.